Shalom. Saya ucapkan selamat hari Minggu buat kita semua di tempat ini maupun yang ada di rumah dan dimanapun berada mengikuti live streaming pada pagi ini. Saya ucapkan selamat hari Minggu, selamat kita berbakti, memuji memuliakan nama Tuhan. Kiranya kita bisa memberi yang terbaik buat Tuhan di hari yang indah di mana kita bisa bersama-sama memuji menaikkan syukur kita di hadapan Tuhan, karena Dialah yang terima pujian dan sembah kita. Puji Tuhan, sebelum kita mulai, mari kita satu dalam doa, kita tundukkan kepala kita mau satu di dalam doa. Segala puji dan syukur Tuhan, Engkau Allah yang baik dalam kehidupan kami. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Sepanjang minggu Engkau menyertai, memelihara kehidupan kami Tuhan, dan Kau ada hingga pada pagi yang indah ini. Semua berkat anugerah-Mu di dalam kehidupan kami Bapa. Kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan Kamu menaikkan pujian kami, Kamu menaikkan sembah kami di hadapan-Mu Bapa. Kiranya Engkau urapi kami, penuhi kami dengan urapan-Mu ya Bapa, sehingga kami bisa memberi yang terbaik buat Engkau pada hari ini Tuhan. Dan kami juga berdoa bagi sidang Jumat mungkin mereka masih dalam perjalanan Tuhan. Kau percepatkan langkah mereka ya Tuhan, untuk mereka datang bersama-sama dengan kami untuk memuji memuliakan nama-Mu Bapa. Bagi yang ada di rumah Tuhan, Kau juga memberkati kehidupan mereka supaya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami dalam tangan-Mu Bapa. Kiranya Kau hadir di tempat ini Bapa, biar Roh Kudus hadir di tempat ini, memenuhi setiap kami. Mungkin datang dengan beban berat Tuhan, mungkin kami sedang mengalami sakit penyakit, kami percaya Tuhan. Saat kami naikkan pujian kami, saat kami naikkan sembah kami Bapa, ada mujizat-Mu terjadi di dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu Bapa, dalam kasih anugerah-Mu ada atas kami Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang baik Tuhan. Kita tetap dalam penyembahan, kita naikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Kau Allah yang baik Tuhan. Haleluya, Yesus. Haleluya.
penyakit sampar yang buruk, yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya akan menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya.
Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. Melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar. Dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia. Yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus. Cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus. Tidak kompromi terhadap dosa. Dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang terkasih. Kita tetap dalam hadirat Tuhan. Kita mau sambut kebenaran firman Tuhan, sebab kebenaran firman Tuhanlah yang ada menuntun kehidupan kita. Engkau Immanuel Tuhan. Oh Yesus. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang
merasakan sukacita yang luar biasa, sukacita yang membebaskan hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada pagi ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau memberkati hamba-Mu ini, biarlah apa yang hamba-Mu berkatakan semata-mata hanya adalah isi hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur pada pagi ini. Kami percaya kami semua sudah diberkati Tuhan melalui pujian dan penyembahan kami. Dan saatnya kami akan duduk diam. Biarlah hati kami seperti tanah yang subur, tanah yang gembur, dan siap ditanam oleh benih kebenaran firman Tuhan. Dan benih itu bertumbuh berbuah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan dulu yang meriah. Lebih meriah, lebih meriah, lebih meriah lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk kembali. Saudara, kenapa saya bilang kita akan berikan tepuk tangan yang lebih meriah, lebih meriah, lebih meriah? Karena ada sukacita di tengah-tengah kita. Amin. Ada Allah Immanuel dalam hidup kita, saudara. Kita tidak perlu takut, tidak perlu ragu untuk menatap masa depan kita. Saudara dikasih Tuhan, 11 hari lagi ya, 11 hari lagi kita akan meninggalkan tahun 2020 dan kita akan masuk di tahun berapa? 2021. Kalau Tuhan kehendaki, amin saudara. Kalau Tuhan kehendaki, karena tidak ada satupun manusia yang bisa menjamin bahwa kita akan menyelesaikan tahun 2020 ini, atau tidak ada satupun manusia yang dapat menjamin bahwa kita bisa memasuki tahun 2021. Tetapi kalau Tuhan berkehendak, apapun yang terjadi, semua akan terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin saudara. Ya puji Tuhan, sudah kurang lebih 9 bulan ya kita ibadah online di tempat ini. Saya percaya sekalipun ibadah online, kita mau tetap semangat mengikut Tuhan. Amin. Tidak berkurang iman percaya kita kepada Tuhan. Amin saudara. Yang di rumah juga saya percaya tidak kurang iman dan percaya saudara, sekalipun mengikuti ibadah online. Saudara, satu hal yang menjadi kelebihan ibadah online adalah kita bisa mengikutinya di mana saja. Tetapi juga ada kekurangannya saudara. Kekurangannya apa? Sekarang orang bisa menjadi tidak beribadah, tetapi menonton ibadah saudara. Berbeda ya, beribadah dan menonton ibadah. Kalau beribadah, kalau WL-nya suruh tepuk tangan, tepuk tangan. Tetapi orang menonton bagaimana? Dia cuma melihat, oh di dalam HP atau di televisi orangnya sedang bertepuk tangan. Mungkin tepuk tangan sekedarnya saja. Dan ketika WL bilang mari kita menyembah Tuhan, mari kita angkat tangan kita, mereka hanya tertunduk saudara. Tidak mengikuti ibadah, itu menonton ibadah, cuma menyaksikan ibadah. Tetapi saya percaya Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah saat ini bukan menonton, tetapi sama-sama mengikuti ibadah ini. Amin saudara. Puji Tuhan. Saya percaya bahwa apapun media yang sekarang dipakai, kita harus bersyukur kepada Tuhan, karena semua akan membawa kebaikan kepada kita. Tergantung pribadi, lepas pribadi saudara, bagaimana kita mengikuti ibadah ini. Maupun sekalipun kita ada yang datang ibadah di tempat ini, dan kebanyakan mungkin 90% ibadahnya di rumah, tetapi saya percaya itu tidak mengurangi kuasa Tuhan. Amin. Tidak mengurangi sukacita yang Tuhan mau kerjakan. Tergantung daripada hidup kita saudara, apakah kita mau menerimanya dengan sukacita atau kita mau biasa-biasa saja. Itu tergantung dari saudara. Nah Bapak Ibu Saudara, untuk kita sebentar lagi meninggalkan tahun 2020 dan akan memasuki tahun 2021, dan sekarang kita masih dalam suasana Natal. Saya percaya bahwa banyak hal yang terjadi di tahun 2020, dan saya percaya juga bahwa akan banyak hal juga yang akan terjadi tahun 2021. Kita jangan patah semangat saudara ketika kita mengalami mungkin ada hal-hal yang berat, ada hal-hal yang tidak baik, bahkan hal-hal yang mungkin yang mengecewakan yang terjadi di tahun 2020. Ada hubungan-hubungan yang retak, ada kasih yang mulai berkurang, suam-suam kuku. Mungkin saudara, ya saya tidak mau katakan bahwa mari saudara kita introspeksi diri masing-masing lah. Apa yang terjadi pada kerohanian Bapak Ibu Saudara sekarang setelah pandemi ini masih terjadi di tengah-tengah kita? Apakah saudara semakin mengasihi Tuhan, ataukah saudara semakin berkurang kasihnya kepada Tuhan? Saya percaya kalau semua orang ditanya pasti dikata, oh saya masih mengasihi Tuhan, saya tetap mengasihi Tuhan. Saya percaya saudara, dan itu harus
Dibuktikan dengan tindakan kita. Karena iman tanpa perbuatan apa saudara? Iman tanpa perbuatan adalah mati. Tidak ada kata-kata lain tetapi kata mati. Mati itu berkata N, terakhir sudah. Tidak ada lagi setelah mati, tidak ada di bumi ini ya. Tapi saudara, kita mau merubah paradigma kita dalam kehidupan kita sehari-hari bahwa apapun yang terjadi, Tuhan tetap baik. Amin. Berat mungkin langkah kita di tahun 2020. Saya percaya tahun 2021 tidak menjamin langkah kita semakin ringan. Tetapi saya percaya kalau kita bersama dengan Tuhan, kita cakap menanggung segala sesuatu. Amin saudara. Ya. Kita baca kitab kita. Mari buka sama-sama di 2 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 11. 2 Petrus pasal 1. 2 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 11. Sudah dapat semua? Yang sudah katakan amin. 2 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 11. Mari kita baca sama-sama. Judulnya panggilan dan pilihan Allah. Perikopnya ya. 1, 2, 3. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh, sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan tersandung. Ayat 11 ayat terakhir, dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus. Amin saudara. Ya. Pembacaan kita di 2 Petrus pasalnya yang ke-1 ayat sampainya 2 Petrus pasal 1 ayatnya yang ketiga sampai dengan 11 ini saudara dikasih Tuhan. Itu perikopnya berbicara tentang panggilan dan pilihan Allah. Saya percaya bahwa kita semua adalah orang-orang yang dipanggil Tuhan. Amin. Bukan hanya itu saudara, kita juga dipilih Tuhan. Kalau saudara dan saya masih ada sampai saat ini, masih memuji menyembah Tuhan, itu semua karena saudara dipilih Tuhan. Tetapi satu hal saudara, yang Tuhan mau, bahwa saudara dan saya tetap setia. Amin. Saudara dan saya tetap setia sampai pada akhirnya. Ya, bukan hanya sampai saat ini saudara, sampai pada akhirnya. Sampai kapan? Ya sampai Tuhan mengizinkan kita, menugaskan kita ada di bumi, di muka bumi ini saudara. Amin saudara dikasih Tuhan. Nah, surat Rasul Petrus ini saudara tidak sama dengan surat Rasul Paulus ya. Rasul Paulus itu membuat surat yang banyak karena Rasul Paulus beliau adalah salah satu orang yang terpelajar ya. Mungkin kalau sekolah mungkin sudah S3 ya. Karena dia sendiri berguru kepada guru besar yang ada pada waktu itu di negeri Yahudi, di negeri di Yerusalem sana saudara. Saudara kasih Tuhan, Rasul Petrus ini tidak banyak membuat surat, tetapi semua apa yang dia sampaikan, dia nasihatkan, itu semuanya langsung to the point saudara. Puji Tuhan bahwa kita diingatkan kembali bahwa kita saudara umat Tuhan yang ada pada saat ini, dimanapun saudara berada, bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dipanggil Tuhan. Kita mengucap syukur, amin. Orang-orang yang dipanggil Tuhan, karena banyak orang yang tidak dipanggil Tuhan saudara. Kita dipanggil Tuhan dan dipilih Tuhan.
Ayat ketiga, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh, oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Tuhan memanggil kita dengan kuasanya, saudara, yang mulia dan ajaib. Itu harus kita syukuri, saudara. Bukankah kita setelah kita lahir baru, kita ingat-ingat kembali bagaimana Tuhan panggil kita, bagaimana pengalaman rohani kita sehingga kita bisa percaya kepada Tuhan. Saudara, saya percaya kalau semua orang disuruh bersaksi untuk menyatakan bagaimana Tuhan menyatakan kasih-Nya kepada saudara, saya percaya saudara mempunyai kesaksian yang luar biasa. Bagaimana mungkin Tuhan angkat saudara dari lumpur dosa, mungkin bagaimana saudara membawa saudara dari kebimbangan, atau mungkin saudara dipanggil Tuhan melalui kekecewaan, saudara. Saya percaya apa yang Tuhan lakukan itu melalui kuasanya yang mulia dan ajaib. Saya percaya, saudara. Dan itu semua Tuhan anugerahkan segala sesuatu supaya kita hidup saleh. Amin, saudara. Seberapa banyak di tempat ini kita mau hidup saleh di hadapan Tuhan. Amin. Hidup saleh, hidup yang rohani, saudara ya. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Janji-janji Tuhan adalah apa, saudara? Menempatkan kita di tempatnya, menempatkan kita di rumahnya. Di mana rumah Tuhan? Di sorga, saudara, di kerajaan sorga. Tuhan memberikan janji yang berharga bahwa kita ada bersama-sama dengan kita, supaya olehnya kamu apa? Boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Apa yang menjadi kodrat ilahi, saudara? Saya pelajari kodrat ilahi, salah satunya adalah kita mengambil kekudusan Tuhan, bagian Tuhan melalui kekudusannya, saudara. Tidak berarti kodrat ilahi bahwa kita akan sama seperti Tuhan. Tidak seperti itu, saudara. Tetapi kita mengambil bagian di dalam kekudusannya, di dalam bagian hidup Tuhan yang sudah dicontohkan oleh Tuhan Yesus sendiri, bahwa kita mengambil bagian di dalam kesalehannya, di dalam ketaatannya, dan di dalam kekudusannya, saudara. Itu adalah modal kita saat ini untuk mau memasuki tahun 2021. Saudara dikasih Tuhan, kita jangan lengah, saudara. Karena di tahun yang depan ini kita tidak tahu. Kalau tahun 2020 ada virus corona, tapi kita nggak tahu tahun ke depan ada virus apa lagi. Bahkan banyak orang-orang yang memprediksikan bahwa akan ada sesuatu yang lebih besar lagi, saudara. Apakah lebih besar itu ada sesuatu yang baik atau yang tidak baik, kita tidak tahu. Tetapi kita mempunyai modal bahwa kalau kita bersama-sama dengan Tuhan, kita mengambil kodrat ilahi, mengambil bagian dalam kodrat ilahi, saya percaya kita akan kuat dan mampu melewati semuanya. Amin, saudara dikasih Tuhan. Ya, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Apa yang arti kebajikan, saudara? Kebajikan adalah perbuatan baik. Perbuatan yang baik ditunjukkan dalam komunitas gerejawi. Tetapi saudara, kebaikan kita, perbuatan baik kita itu tidak hanya kita tunjukkan di dalam komunitas gerejawi kita, tetapi kita juga harus menunjukkan di luar gereja, saudara. Diakonia. Saudara tahu arti diakonia? Ya, sering kita bicarakan diakonia. Diakonia itu artinya, itu bahasa Yunani yang berartinya melayani, saudara. Melayani. Nah, melayani di dalam gereja dan melayani di luar gereja. Melayani di luar gereja tidak harus kita memberitakan nama Tuhan, karena di negara kita itu dibatasi oleh undang-undang. Kalau kita tidak menyebarkan memberitakan agama kepada orang yang sudah beragama, saudara. Nah, bagaimana Tuhan mau supaya kita melakukan pelayanan kepada orang di luar adalah dengan cara berbuat baik, saudara. Saudara tidak perlu membawa nama gereja kita. Saudara tidak perlu membawa nama gereja saudara, tidak perlu membawa nama persekutuan saudara, tetapi kita membawa nama Tuhan. Nama Tuhan bukan berarti ini saya kasih sumbangan, saya kasih sembako dari Tuhan Yesus. Jangan, saudara. Karena apa? Orang di luar sana tahu bahwa setiap kita melakukan kebaikan, dia akan melihat diri kita. Amin, saudara. Dia lihat kita siapa. Kalau dia lihat kita bahwa adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, mereka percaya bahwa orang Kristen itu baik. Amin, saudara. Apakah selama ini saudara
dilihat oleh orang-orang yang mungkin belum percaya kepada Tuhan itu sebagai orang yang baik, atau sebagai orang yang jahat malah, atau sebagai orang yang tidak peduli kepada orang-orang lain atau kepada tetangga saudara. Mari saudara, kita mulai saat ini belajar memprogramkan diri kita untuk bisa menolong orang lain, kiri kanan muka belakang tetangga kita. Kita berikan pertolongan mungkin bagi mereka yang tidak mempunyai pakaian, tidak mempunyai makanan, atau dalam kekurangan dalam berbagai hal. Mari kita tolong mereka. Karena saya percaya firman Tuhan katakan kalau kita berbuat baik, kita akan menghutangi Tuhan. Mengutangi Tuhan ya. Amin saudara. Saudara percaya itu? Kalau saudara berbuat baik, saudara akan mengutangi Tuhan. Itu ada ayat firman Tuhannya saudara. Kalau saudara berbuat baik kepada orang lain, saudara sedang mengutangi Tuhan. Apakah Tuhan pernah berhutang kepada saudara? Pernah saudara? Ada yang pernah Tuhan berhutang kepada saudara? Mari angkat tangan. Saya percaya tidak ada. Tidak pernah Tuhan berhutang kepada kita. Tetapi ketika kita berbuat baik, artinya kita mengutangi Tuhan. Artinya apa? Tidak lama setelah itu, saya percaya sedang waktu Tuhan akan membalas semuanya. Amin saudara. Ya. Lalu saya lanjut baca. Menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan apa? Pengetahuan. Saudara, apa yang dimaksud dengan pengetahuan? Pengetahuan itu knowledge. Tapi pengetahuan secara dunia itu berbeda dengan pengetahuan secara firman Tuhan. Pengetahuan firman Tuhan, pengetahuan di dalam Tuhan adalah pengetahuan yang didapat dari pengalaman bersama dengan Tuhan, saudara. Pengalaman bersama dengan Tuhan dan belajar Alkitab, belajar literatur, buku-buku yang berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Saudara, saya percaya bahwa ketika Tuhan bilang kamu harus menambahkan pengetahuan supaya kita semua tidak tersesat. Karena kuasa kegelapan tidak hanya berusaha untuk mengganggu kita, melemahkan iman kita melalui persoalan-persoalan atau melalui hambatan tantangan dalam kehidupan kita. Tetapi saya percaya juga mereka berusaha untuk mempengaruhi pikiran kita. Makanya saya katakan tadi, berubahlah paradigma kita. Kalau paradigma kita dulu katakan hidup ini susah, memang hidup ini kenyataan susah, tetapi kita harus optimis bahwa ke depan akan ada hidup yang lebih baik ketika kita berusaha bersama dengan Tuhan. Mari kita rubah paradigma kita. Dan pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan itu akan membangkitkan iman kita saudara. Akan membuat kita, pengetahuan kita di dalam Tuhan itu lebih baik lagi. Mungkin dulu kita mengambil atau mengkonsumsi atau mengambil firman Tuhan itu, merasakan firman Tuhan itu yang seperti susu saja, tidak seperti makanan keras. Tetapi lama kelamaan kita akan makan makanan keras. Makanya ada saya pernah membaca suatu kesaksian bahwa dia bilang begini, waktu saya baru bertobat, di 2 tahun pertama saya bertobat, karena saya bukan orang percaya dulunya, orang Kristen, saya itu mengalami begitu banyak mujizat. Luar biasa saudara, saya mendengar kesaksian ini. 2 tahun pertama saya mengenal Tuhan, percaya kepada Tuhan, Tuhan sediakan saya mujizat. Apa yang Tuhan mau, Tuhan kerjakan. Saya mau punya kendaraan, Tuhan kasih kendaraan. Saya mau punya keluarga yang bahagia, Tuhan kasih keluarga yang bahagia. Saya mau minta Tuhan keturunan, Tuhan kasih keturunan. Dan saya minta kepada Tuhan rumah, Tuhan berikan kepada saya. Tetapi setelah 2 tahun berjalan, saya berdoa, berbeda saudara. Saya mengalami hal yang berbeda. Setiap apa yang saya doakan itu tidak terjadi dalam hidup saya. Bahkan saya mengalami tantangan hidup. Kesimpulannya adalah itulah waktunya Tuhan mau memproses hidup kita saudara. Dia katakan inilah waktunya Tuhan membuat saya lebih dewasa lagi. Saya tidak mau seperti anak-anak lagi. Saudara percaya bahwa setiap anak-anak kita, kalau kita minta apa saja waktu dia masih kecil, kita pasti kasih saudara. Kita penuhi segala kebutuhan. Tapi ketika dia beranjak dewasa, misalnya dia, Pak, saya mau minta sepeda motor, dia baru masih SD, itu tidak boleh. Karena dia tidak tahu apa yang dia minta. Karena itu belum waktunya. Karena itu tidak akan membangkitkan imannya. Jadi jikalau saudara tidak mengalami semua yang saudara minta kepada Tuhan, satu hal saudara yang mau saya beritahu kepada saudara, Tuhan sedang mau membuat iman saudara semakin baik lagi. Amin.
Saudara mau dibuat naik kelas. Setiap kita naik kelas, saudara, di sekolah itu ada ujian. Amin, saudara. Ya, ujian kenaikan kelas, karena tidak ada ujian. Kalau tidak ada ujian, tidak ada kenaikan kelas. Kalau tidak ada kuis atau tidak ada ujian semester, ujian akhir semester, saudara tidak naik semester. Itulah ujian, saudara. Oke, saya lanjut. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Nah, penguasaan diri ini, saudara, baik orang yang beriman, yang mau tidak beriman, orang yang rohani, tidak rohani, saudara, mempunyai pergumulan yang sama, yaitu apa? Penguasaan diri. Ini adalah faktor kesulitan, saudara, bagi manusia di mana aja. Penguasaan diri ini ada menjadi sesuatu yang sulit bagi manusia. Siapapun dia, mau hamba Tuhan, mau jemaat, mau orang yang punya jabatan, mau tidak ada jabatan. Karena kadang manusia itu sulit mengendalikan keinginannya, emosinya, dan berbagai kepentingannya, sehingga menimbulkan berbagai ketegangan dan ketidaknyamanan bagi sesama. Penguasaan diri membuat kita kadang tegang dengan sesama kita, tidak nyaman dengan sesama kita. Kita tidak bisa menguasai mulut kita tidak bisa menguasai emosi kita tidak bisa menguasai pikiran kita. Karena itu penguasaan diri ini sangat penting, dimiliki oleh semua orang supaya tidak salah, tidak kebablasan, tidak salah kaprah, saudara. Oke, kita lanjut. Kepada penguasaan diri ketekunan, saudara, banyak orang berhasil, saudara, karena kepintarannya. Tetapi kalau dibandingkan dengan orang yang tekun, orang pintar akan kalah, saudara. Karena orang tekun adalah orang yang bertahan terus, berusaha terus, berjuang terus sekalipun gagal. Karena dia akan terus, orang tekun itu akan terus sampai dia berhasil. Makanya, saudara, jikalau saat ini kita semua sedang mengalami kegagalan, baik itu dalam profesi kita, dalam usaha kita, jadilah orang yang tekun, saudara. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu takut gagal, tetapi kita menjadi orang yang tekun. Ketekunan itu didasari oleh motivasi yang kuat, prinsip-prinsip yang mantap, karena kita punya visi yang jelas. Saudara tekun karena kita punya visi yang jelas. Visi yang jelas itu artinya kita punya ketetapan. Nah, saya pernah ingat salah satu ada dua orang pemimpin yang sedang duduk makan. Yang satunya orang Indonesia dan satunya orang luar negeri, orang Amerika. Lalu mereka mengobrol, dan karena memasuki tahun yang baru seperti ini, saudara, sudah memasuki tahun baru. Lalu orang Amerika ini katakan, brother, apa yang engkau rencanakan 5 tahun ke depan? Wow, dia terdiam, saudara. Seorang pemimpin yang satu ini, orang Indonesia ini terdiam 1000 bahasa, karena memang di hatinya dia katakan, saya belum punya. Dia terdiam karena merasa mungkin tidak punya jawaban. Dia bilang, oh ya betul, saya belum punya sama sekali rencana 5 tahun ke depan. Lalu karena temannya ini tahu bahwa mungkin saja temannya ini tidak tahu bahwa dia tidak punya rencana 5 tahun ke depan, lalu dia menjawab ini, bagaimana kamu bisa mempunyai hasil pada hari ini sementara 5 tahun yang lalu engkau tidak merencanakannya, engkau tidak punya visi 5 tahun yang lalu. Bagaimana engkau punya hasil yang bagus saat ini kalau 5 tahun yang lalu engkau juga tidak memikirkannya? Nah, disitulah dia mulai, oh iya. Artinya, saudara, apa dia katakan? Untuk apa yang terjadi 5 tahun ke depan hidup saudara dan saya, coba saudara pikirkan hari ini. Apa yang saudara mau terjadi di 5 tahun ke depan? Saya hari-hari ini, ya sudah agak lama juga sih, saudara. Setiap tidur itu saya sebelum tidur ya berdoa. Tapi sebelum menutup mata, saya mulai berpikir, apa yang saya lakukan sepanjang hari ini? Apa yang saya lakukan sepanjang hari ini? Apa yang sudah saya dapatkan hari ini? Baik itu secara materi, mungkin keuangan, dengan pekerjaan saya. Apa pengalaman hidup yang saya dapatkan? Pengalaman hidup, baik itu pengalaman di dalam pekerjaan saya, dalam profesi saya, dalam bisnis saya, apa yang saya dapatkan? Apakah ada ilmu-ilmu baru yang saya dapatkan?
Lalu yang kedua, apakah yang saya dapatkan di dalam kerohanian saya dengan kejadian-kejadian saya yang saya alami hari ini? Mungkin saya ketemu orang yang cerewet, mungkin saya ketemu orang yang rewel, atau mungkin saya ketemu orang yang kasar. Itu kan membentuk karakter kita. Mari saya itu mulai mereview gitu kan. Sepanjang hari ini apa yang saya dapatkan? Oh ternyata saya. Dan ada juga saudara yang tidak saya dapatkan. Maksudnya begini, ada yang saya inginkan terjadi hari ini, tetapi itu tidak terjadi gitu loh. Tidak saya dapatkan. Mungkin wah saya hari ini harus punya omset sekian misalnya. Wah ternyata saya tidak dapat. Mungkin saya cuma dapat 50%, setengahnya saja, atau 75%, atau malah mungkin cuma dapat 10%. Lalu saya berpikir apa yang menjadi kekurangannya, apa yang menjadi kesalahannya pada waktu itu. Nah, jadi saya mulai mereview gitu ya, apa yang menjadi kekurangan, apa yang menjadi kelebihan, apa yang saya dapatkan sepanjang hari ini. Nah saudara, mari kita sama-sama di tahun yang baru kita mulai meletakkan visi kita. Amin saudara. Apa yang mau kita inginkan terjadi tahun 2021? Kita semua pasti melewatinya saudara. Tetapi saya percaya kita semua mungkin saja tidak memiliki visi itu. Mungkin kita biasa-biasa saja. Kita mungkin seperti orang yang mengalir saja. Orang yang ikut arus. Ikan yang ikut arus saudara adalah ikan yang mati. Ikan hidup itu selalu bertahan terhadap arus. Arusnya ke belakang, ke depan. Jadi itu ikan hidup saudara. Kalau ikan mati itu ya mati kan, dia dibawa oleh arus. Nah, tapi ikan yang hidup adalah ikan yang melawan arus. Jadi saudara, mari kita hidup kita selalu bersama dengan Roh Kudus. Amin saudara. Kita harus tetap mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Saya lanjut. Ketekunan kesalehan. Ya, kita sudah bahas tadi bahwa hidup yang saleh adalah hidup yang betul-betul mengandalkan Tuhan. Hidup di dalam pujian dan penyembahan, hidup dalam perenungan kebenaran akan firman Tuhan, hidup merenungkan akan kebaikan Tuhan, dan hidup dengan mendengar suara Tuhan. Ya, mungkin ekstrim ya mendengar suara Tuhan. Saya hari ini berdoa kepada Tuhan. Saya tidak mau terlalu banyak ngomong, karena mungkin kalau Tuhan mau bicara kepada telinga saya, Tuhan mau bilang cerewet gitu kan. Kenapa? Selama ini kita mungkin terlalu banyak ngomong kepada Tuhan. Tuhan saya mau ini, mau ini, mau ini. Tuhan saya mau ini. Tuhan kalau bisa begini. Tapi setelah itu kita amin. Karena apa? Kita tidak mau mendengar apa yang Tuhan mau ngomong. Itu mungkin mau bilang cerewet, bawel gitu kan. Terlalu banyak ngomong, tapi kita tidak mau mendengar suara Tuhan. Jadi hari-hari ini setiap malam saya cuma ngomong kepada Tuhan. Atau saya terbangun di tengah malam, pagi subuh bangun, saya cuma bilang Tuhan, bicaralah kepada saya. Mungkin saya tidak mendengarnya melalui telinga saya, tapi bicara dalam hati dan pikiran saya. Mari setiap saat saudara, jika saudara ingat, saudara bilang sama Tuhan, Tuhan berbicaralah kepada saya. Amin saudara. Ya, kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara. Saya sudah bahas tadi tentang kasih, menyatakan kasih kita melalui diakonia, dan kasih kita kepada saudara itu adalah kasih di dalam komunitas kita. Kita jangan sampai ada simpan dendam, simpan akar pahit, simpan apa ya lagi ya? Simpan amarah. Sedikit-sedikit marah. Kok marah cuma sedikit gitu kan? Itu kan ada satu pelawak ngomong gitu. Sedikit-sedikit marah, kok marah cuma sedikit gitu. Saudara jangan. Saudara kalau sering marah nanti saudara tambah yang garis-garis keriput di sini saudara. Tapi kita mau terus bersuka cita di dalam Tuhan. Amin. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah apa? Mengeringkan tulang. Tulang yang kering itu kayak apa sih saudara? Saudara pernah lihat tulang yang kering? Oh jarang mungkin saudara. Tulang yang kering itu saudara gampang dipatahkan. Sangat gampang. Kalau dipukulkan gini aja patah. Artinya apa? Saudara akan lebih mudah mengalami patah semangat kalau tulang saudara kering. Tulang saudara kering. Amin saudara, puji Tuhan. Semangat yang patah mengeringkan tulang. Oke, saya lanjut. Dan kasih kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Ya, kasih kepada semua orang. Nanti saya akan mencari ayatnya. Ayat 8 saya lanjut. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya
menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Ketika kita mengamalkan 7 atau kita menjalani dengan baik 7 konsep tadi itu, 7 aspek di dalam iman kita yang perlu ditambahkan kepada iman kita, itu akan membuat kita apa? Semakin giat dan berhasil dalam pengenalan kita akan Tuhan kita Yesus Kristus, saudara. Bisa jadi kalau kita belum mengenal sungguh-sungguh Tuhan kita Yesus Kristus, bisa jadi kita tidak mengamalkan atau kita menjalankan 7 aspek yang tadi, yang untuk menambahkan iman kita. Karena iman bukan hanya sekedar iman, tetapi ketika kita menjalaninya, iman itu butuh 7 yang tadi kita pelajari, 7 aspek di dalam iman itu. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Ini adalah orang-orang yang cuma mau mendapatkan keselamatan, tetapi dia tidak mau mengucap syukur. Tidak mau mengucap syukur artinya tidak mau melakukan ini, saudara. Kita diselamatkan beda sama orang lain. Orang lain melakukan suatu kebaikan untuk diselamatkan, tetapi kita melakukan kebaikan karena kita apa? Sudah diselamatkan. Karena diselamatkan itulah kita berbuat baik. Bukan karena berbuat baik kita mau supaya diselamatkan, tidak, saudara. Nah, seperti itulah ketika kita melakukan 7 aspek itu, saudara, kita akan ingat bahwa kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Bisa jadi kalau saudara masih lupa atau kita tidak ingat atau kita tidak sadar bahwa kita ini sudah diselamatkan Tuhan, masih patah semangat dalam menjalani hidup, bisa jadi kita mungkin tidak melakukan yang 7 tadi. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Saya tadi malam membaca sebuah komentar dari sebuah acara ibadah seperti saat teduh online seperti itu. Lalu di situ ada komentar seorang ibu yang begitu sedih. Dia katakan, Pak dan tim, Pak Pendeta dan tim, tolong doakan anak saya, namanya siapa gitu saya lupa, tapi itu namanya wanita, seorang wanita. Tolong doakan anak saya namanya si A gitu, dia telah murtad dan meninggalkan Tuhan. Saya minta doa, mohon dukungan doa supaya anak saya kembali kepada Tuhan, kembali percaya Tuhan dan menjadi orang percaya. Nah, saudara dikasih Tuhan, hati-hati saudara. Sekarang banyak penyesatan. Mengapa orang bisa seperti itu? Karena biasanya orang yang seperti itu adalah orang yang mempertanyakan Tuhan dalam hidupnya. Saya mempelajari bahwa orang-orang yang seperti itu orang-orang yang mempertanyakan Tuhan dalam hidupnya. Kenapa begini Tuhan? Mengapa ini terjadi? Itu orang-orang yang lama-kelamaan itu bisa murtad, saudara. Karena itu dengan secara tidak langsung dia sedang menyangkali bahwa Tuhan itu mengizinkan segala sesuatu terjadi dalam hidupnya, itu adalah tujuan untuk kebaikannya. Kalau ada hal yang tidak baik, saya percaya ujungnya akan baik. Amin, saudara. Karena disitulah Tuhan mau mendidik kita, Tuhan mau memulihkan kita, Tuhan mau mengubahkan kita. Makanya dikatakan di sini, saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Kalau saudara tidak teguh, ini akibatnya. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Kalau kamu tidak melakukannya, jadi kamu tersandung. Kalau kita balik ya, kalau kamu tidak melakukannya, kamu jadi tersandung. Kalau tersandung, imanmu kurang dan kamu akan bisa menyangkali Tuhan dan kamu akan bisa meninggalkan Tuhan. Ayat terakhir. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh. Katakan hak penuh. Satu kali lagi, hak penuh. Untuk apa? Memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus. Tegas kan? Saya katakan tadi di awal, Rasul Petrus selalu memberikan nasihat itu tegas. Rasul Paulus juga tegas, saudara. Tetapi Rasul Paulus itu memberitakan apa? Teologis. Bercerita teologis banyak yang itu. Tapi Rasul Petrus tidak seperti itu, saudara. Dia selalu memberikan nasihat yang tegas. Saudara, apa yang mau saudara cari di dunia ini?
Berapa? Saudara mau minta umur berapa kepada Tuhan? 70 tahun? 80 tahun? 90 tahun? 100 tahun? 120 tahun? Saudara mau minta umur berapa? Atau 1000 tahun sekalipun? Tapi semua ada ujungnya, saudara. Amin. Saudara, saya katakan tadi, saudara punya hak yang penuh. Apa? Hak yang penuh untuk memasuki kerajaan kekal. Seberapapun umur saudara. Mungkin saya tidak mendoakan saudara, mungkin saudara akan ada yang mati muda. Saya tidak mendoakan saudara, tetapi itu kedaulatan Tuhan. Saudara jangan takut. Saudara punya hak penuh. Amin. Saudara punya hak penuh memasuki kerajaan kekal. Mau dibandingkan dengan apa, saudara? Apakah hak kerajaan, hak penuh saudara untuk memasuki kerajaan kekal itu mau ditukar dengan apa? Saudara mau minta apa di dunia ini? Apa? Katakan. Saya percaya tidak ada satupun orang yang mau, saudara. Hanya orang-orang yang putus asa melihat dunia ini, yang mau menukarkan hak penuh masuk dalam kerajaan surga, kerajaan kekal itu dengan perkara-perkara duniawi. Kekayaan apa? Uang berapa triliun, saudara? Iblis siap untuk menyediakannya buat saudara. Cuma karena dia mau kita juga binasa, saudara. Jadi kalau Rasul Petrus katakan, dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Jadi saudara, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Itu yang harus saudara tekankan dalam hidup saudara. Saya undang pemain musik dan pemuji maju ke depan. Saudara kasih Tuhan, apa yang dibandingkan dengan hak penuh itu? Hak penuh memasuki kerajaan kekal itu. Tidak ada, saudara. Tidak ada satupun. Saya percaya, saya secara pribadi tidak mau menukarkan hak penuh itu. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur pagi ini dari berbagai macam, berbagai hal yang kami alami dalam hidup kami di akhir hari-hari tahun 2020 ini, Tuhan. Satu hal yang Kau ingatkan kepada kami bahwa Tuhan, kami mau ingat, Tuhan mau kami melakukan 7 aspek dalam iman kami yang perlu ditambahkan agar hidup kami semakin mengenal Engkau, Tuhan, semakin mengenal kehendak-Mu dalam hidup kami, semakin mengenal rencana Tuhan dalam hidup kami. Karena kami tahu, Tuhan, Tuhan mau kami selalu ingat bahwa kami punya hak untuk memasuki kerajaan kekal itu. Kami punya hak yang penuh memasuki kerajaan kekal itu. Kami tidak perlu ragu dan takut, sebab Tuhan adalah Bapa kami. Terima kasih Tuhan pada pagi ini. Kami mengucap syukur Tuhan. Ini yang menjadi doa dan syukur kami pada siang hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Immanuel. Kami bersyukur buat firman yang sudah kami dengar, yang sudah disampaikan kepada kami. Kau berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikannya, dan juga mampukan kami untuk melakukannya, apa yang menjadi perintah Tuhan dalam hidup kami. Sebentar Tuhan, kami mau menerima tubuh dan darah-Mu, apa yang sudah Kau kerjakan 2000 tahun yang lalu. Karena kasih-Mu, Kau memberikan anak-Mu, yaitu Yesus Kristus Tuhan, mati tersiksa di atas kayu salib, dan darahnya tercurah buat kami, untuk menebus kami, untuk menggantikan posisi kami, supaya kami bebas. Terima kasih buat kasih yang Kau berikan, di mana kami mengingat kembali apa yang sudah Kau kerjakan di atas kayu salib. Karena kasih-Mu begitu besar kepada kami,
Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik, Engkau mati buat kami untuk membebaskan kami, untuk menebus kami dari iblis, dan kami semua adalah milik Kristus. Kami semua adalah milik Yesus, dan hidup kami sekarang adalah hidup untuk Yesus, untuk memuliakan Yesus Juru Selamat kami. Kuduskan dan sucikan tangan-tangan pelayan-Mu yang akan melayani, dan juga layakkan kami dengan darah-Mu yang punya kuasa untuk menghapus dosa kami, menyucikan, membenarkan, dan melayakkan kami untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Di dalam nama Yesus, sama-sama katakan amin. Amin. Bagaikan tidur saku, kau berikan harapan di dalam kesesatan. Aku lapar padamu, Yesus Tuhan menebusku, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Tuhan dan Juru buat pengorbanan-Mu Maha Mulia. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Tunaikan syukur buat pengorbanan-Mu Maha Mulia. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Tunaikan syukur buat pengorbanan-Mu Maha Mulia, dan terindah Yesus. Mari saudara kekasih Tuhan, kita bangkit berdiri. Tiara tasakata karabala warabala, tiara tasakata karabala. Mari kita akan mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Yesus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-pecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Makan dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Minum dalam nama Yesus. Mari kita mengucap syukur apa yang Yesus sudah lakukan. Dia mati buat saudara karena kasih-Nya. Berikanlah sekarang pujian penyembahan-Mu yang terbaik. Hidup memuliakan Tuhan dengan memuji dan menyembah Tuhan.
firman Tuhan? Bisa lambaikan tangan. Haleluya. Sekali beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya jemput kita semua kembali bangkit berdiri. Bersyukur buat kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur buat firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Terangkan firman-Mu dalam kehidupan kami Tuhan, biar kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, Pak Emil Tuhan, memberkati. Pakai dengan luar biasa dimanapun hamba-Mu berada Tuhan, baik dalam pekerjaannya, pelayanannya, rumah tangganya. Engkau memberkati Tuhan. Apa yang menjadi pergumulannya Tuhan, Engkau mendidik dari mata dan Engkau menjawab sesuai dengan rencana kehendak dalam kehidupannya Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Bapa. Kami juga yang ada tempat ini maupun yang ada di rumah, dimanapun umat-umat-Mu mendengarkan siaran ini Bapa, karena Engkau selalu ada dalam kehidupan kami. Sertai kehidupan kami, pakai terus kehidupan kami untuk menjadi alat-alat-Mu dimanapun kami berada ya Bapa. Terima kasih Tuhan, pada pagi ini Tuhan, pada siang hari ini Tuhan, kembali lagi kami mau bersyafaat buat bangsa dan negara kami Tuhan. Shalom buat bangsa dan negara kami Bapa. Karena damai sejahtera sukacita daripada-Mu mengalir atas bangsa kami Bapa. Melawat bangsa kami Bapa. Biarlah ada kedamaian atas bangsa kami ini ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan, Roh-Mu bekerja atas bangsa kami Bapa. Lawatan-Mu boleh terjadi atas bangsa kami Bapa. Kami akan melihat mujizat-Mu yang heran, yang dahsyat terjadi Tuhan, melawat setiap bangsa dan negara kami ini ya Bapa. Makasih Tuhan, kami berdoa Tuhan khususnya buat pemimpin bangsa kami Tuhan, mulai dari atas sampai bawah, mulai dari presiden, wakil presiden, menteri sampai kepada bawahan RT RW Tuhan. Kami serahkan mereka dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah mereka boleh menjalankan tugas mereka dengan baik ya Bapa. Dan roh takut akan Engkau ada atas kehidupan mereka Bapa, sehingga mereka boleh benar-benar menjalankan tugas pemerintahan mereka dengan baik ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat pemerintah daerah kami, mulai dari gubernur, wakil gubernur, bahkan wali kota, wakil wali kota, sampai kepada RT RW Tuhan. Kami serahkan juga mereka dalam tangan-Mu Bapa. Biar mereka boleh menjalankan tugas mereka dengan baik Bapa. Dan biar roh takut akan Kau ada atas kehidupan mereka Bapa, sehingga mereka boleh menjalankan roda pemerintah dengan baik ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Bapa. Kami juga serahkan kota kami, kota Samarinda dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan untuk memberkati kota kami, mulai dari tanahnya, udara
udaranya, airnya Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami percaya Tuhan berkat-Mu melimpah buat kota kami, kota Samarinda ini Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami percaya Tuhan ada berkat melimpah buat kota kami, kota Samarinda dan sekitarnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu ya Bapa. Dan juga kami berdoa Tuhan, khususnya buat kepala pembina kami Bapak Insinyur Niko beserta keempat wakilnya, dan juga gembala rakyat kami Bapak Andi Markus beserta wakilnya ya Tuhan. Dan juga kami berdoa buat gembala sidang kami Bapak Natalia Abraham beserta wakilnya Bapak. Engkau memberkati hamba-hamba-Mu ini ya Bapak. Bila Engkau telah memutus hamba-hamba-Mu ini Tuhan, kami percaya Tuhan mujizat, tanda heran menyertai mereka semua ya Bapak, sehingga dimanapun mereka melayani pekerjaan-Mu Tuhan, ada tanda-tanda heran menyertai mereka, ada mujizat yang dahsyat menyertai kehidupan mereka Bapak, sehingga boleh banyak jiwa dimenangkannya Bapak. Di dalam nama Yesus Tuhan, Engkau urapi kehidupan mereka ya Bapak, Engkau memberkati pelayanan mereka, memberkati usaha mereka Tuhan, dan Engkau juga memberkati keluarga-keluarga mereka Tuhan, maupun mereka berada penyertaan-Mu yang sempurna menyertai kehidupan mereka ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat gereja-gereja-Mu se-Indonesia ini Tuhan. Satukan hati kami Bapak, untuk kami boleh menjadi berkat, menjadi terang dimanapun kami berada Bapak. Bila kehidupan kami menjadi dampak yang positif Tuhan buat bangsa dan negara kami, satukan hati kami Bapak, satukan gereja-gereja-Mu ya Bapak, untuk kami bersatu hati untuk menjadi berkat buat bangsa dan negara kami, terlebih buat kota kami tercinta, kota Samarinda ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Bapak. Dan kami juga berdoa Tuhan buat jemaat-jemaat Tuhan, khususnya jemaat Layan 18 Tuhan. Kau memberkati kami sidang Jumat-Mu Tuhan, baik pribadi, pas pribadi, keluarga, pas keluarga Tuhan, anak-anak, dewasa Tuhan. Kau memberkati kami Bapak, pakai kehidupan kami selalu menjadi berkat dimanapun kami berada Tuhan. Memberkati sekolah kami, memberkati kuliah kami, berkati usaha kami, berkati apa yang kami kerjakan, biar Engkau membuat semuanya menjadi berhasil ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Bapak. Kami juga berdoa buat setiap jiwa-jiwa yang baru Tuhan, Engkau memberikan kekuatan, kesehatan ke dalam kehidupan mereka, dan Engkau terus pakai mereka Tuhan, berkati kehidupan mereka Tuhan, dan biar hari demi hari mereka boleh semakin setia di dalam mereka mengiring Engkau ya Bapak. Dan juga kami pelayan-pelayan pekerja-pekerja-Mu di tempat ini Tuhan, biar Engkau terus satukan hati kami Bapak, untuk kami selalu bergandengan tangan untuk melayani-Mu di tempat ini lebih lagi ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Bapak. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu, kami semua pelayan-pelayan-Mu di tempat ini Bapak, biar Engkau terus kuatkan kami dan kami mengiring-Mu Tuhan dalam kami melayani-Mu Bapak. Biar kehidupan kami terus untuk bisa menjadi berkat, menjadi terang dimanapun kami berada ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Bapak. Dan juga kami berdoa buat pelayanan pekerjaan-Mu, cabang dari Layan 18 yang ada di Mamasa maupun yang ada di Nyelong Tuhan. Kau memberkati pelayanan pekerjaan-Mu ini Tuhan, Kau memberkati hamba-Mu yang telah diutus untuk melayani pelayanan pekerjaan baik di Nyelong maupun Mamasa Tuhan. Kau memberkati mereka Bapak, jemaat yang ada di sana Tuhan. Kau memberkati Tuhan dan berikan kekuatan, kesehatan, dan terus ajar mereka untuk mereka tetap setia di dalam mereka mengiring-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Bapak. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Kehidupan kami Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau hadir, Engkau menyertai kami Tuhan, menyertai setiap aktivitas kami, menyertai dimanapun kami berada ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Bapak. Biar Engkau sempurnakan setiap doa-doa kami Bapak. Dan sebentar Tuhan, sebelum kami pulang, kami akan menerima berkat melalui hamba-Mu ya Bapak. Kami rindukan Tuhan lawatan-Mu, jamahan Roh Kudus terjadi atas hidup kami. Di dalam gereja ini, lawatan Roh Kudus akan terjadi atas kota kami. Lawatan Roh Kudus akan terjadi atas Indonesia dan seluruh dunia akan mengalami lawatan Roh Kudus. Setiap lutut akan bertelur, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau akan melawat kami semua. Kau akan menjamah kami semua yang merindukan lawatan daripada Roh Kudus. Terima kasih. Kami percaya juga Tuhan, Kau terus melindungi kami, menyertai kami kemanapun kami pergi. Kami yang ada di kota Samarinda, Mamasa, dan di Nyelong, dan di seluruh dunia, anak-anak-Mu Tuhan, dalam lindungan Tuhan, dalam kasih, dalam berkat yang berkelimpahan.
Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah Yesus, dan malaikat Tuhan beribu-ribu berkemah di sekeliling kami. Diberkatilah engkau di rumahmu, diberkatilah engkau di pekerjaanmu, diberkatilah engkau di sekolahmu, diberkatilah engkau di bisnismu, diberkatilah engkau di pelayananmu, diberkatilah engkau di keluargamu, diberkatilah engkau dimanapun engkau berada. Berkat Tuhan berlimpah-limpah dicurahkan buat kita semua. Mari saudara kasih Tuhan, angkat tanganmu. Terimalah berkat dan kasih karunia daripada Allah Bapa di dalam Yesus Kristus anaknya yang tunggal, dan persekutuan daripada Roh Kudus yang terus menyinari kita, memberkati kita, menyertai kita sampai Yesus datang kedua kali, menjemput di awan-awan, dan kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus untuk selama-lamanya. Di dalam nama Yesus yang percaya, yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama saya katakan amin. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Ada pengumuman tambahan, ada ibadah tanggal 25 Desember di tempat ini jam 9 pagi, dan juga 1 Januari 2020 ada ibadah juga di tempat ini jam 10 pagi. Tuhan Yesus memberkati.